Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semuanya baik dan sehat. Adik-adik, senang rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam kebaktian anak secara online pada hari ini. Sebelum kebaktian dimulai, Kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab yang akan dibaca, uang persembahan yang akan dimasukkan ke dalam amplop, dan tentunya adik-adik memuji nama Tuhan dengan sukacita ya. Nah, jikalau itu semua sudah dipersiapkan, Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan lewat lagu Yesus Cinta Semua Anak. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, adik-adik masih ingat cerita Alkitab minggu lalu? Apa ya temanya ya? Ya, Yesus mengasihi orang-orang yang lemah. Nah, pada hari ini, kebaktian sekolah minggu pada saat ini mengangkat tema pada cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakak untuk adik-adik adalah Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, sebelumnya mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan serta memohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan Alkitab. Mari semuanya berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Sehingga Engkau telah pimpin anak-anak-Mu di dalam melaksanakan kegiatan dalam satu pekan ini. Kini tibalah kami ingin memuji nama Tuhan dan beribadah kepadamu lewat kebaktian anak online. Biarkanlah Engkau mau hadir dalam hati kami untuk kiranya kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, terlebih kami dimampukan untuk melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah lewat kebaktian anak online ini kami boleh berjumpa dengan Engkau. Mampukanlah kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan memimpin dan memberkatinya. Sehingga lewat pelayanan kakak-kakak sekolah minggu kami boleh lebih mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak minta adik-adik untuk kembali duduk ya. Duduk yang rapih, duduk yang tenang. Dan jangan lupa dibuka Alkitabnya. Pada hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan
dan juga akan membaca Alkitab. Nah, pembacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat ke-13 sampai ke-16. Kakak ulang ya. Markus pasal yang ke-10 ayat ke-13 sampai ke-16. Semuanya sudah dapat? Oke, kalau gitu untuk adik-adik yang sudah bisa baca, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama ya. Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Ya, puji Tuhan adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah membaca Alkitab dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Tema kita hari ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Adik-adik, dari pembacaan yang sudah kita baca tadi, pada saat itu ada orang-orang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga perlu tahu, anak-anak ini adalah anak-anak yang kurang sehat, anak-anak yang kurang gizi, yang butuh penyembuhan dari Tuhan Yesus. Karena mereka percaya dengan jamahan dari Tuhan Yesus, anak-anak ini akan sembuh. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sudah dikenal dengan penyembuhannya yang ajaib. Tetapi adik-adik, di situ murid-murid Tuhan Yesus malah memarahi mereka. Dan saat itu Tuhan Yesus melihat. Dan kita lihat adik-adik bahwa di sini sikap Tuhan Yesus malah menyambut anak-anak, merangkul anak-anak, dan juga meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak. Dan di situ adik-adik mereka merasakan berkat Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari penjelasan tadi kita jadi tahu adik-adik ya bahwa Tuhan Yesus itu begitu cinta kepada anak-anak, memberikan berkat berlimpah kepada kita di dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik lupa ya atau tidak merasakan berkat Tuhan itu. Contohnya seperti saat ini, adik-adik di depan layar, entah di layar laptop atau di layar TV atau di layar handphone, sedang berkebaktian online di rumah masing-masing. Nah itu juga berkat Tuhan adik-adik. Tuhan membangunkan adik-adik, mandi, mempersiapkan diri untuk kebaktian. Nah itu semua juga berkat dari Tuhan Yesus. Nah selain itu apalagi adik-adik berkat dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Nah adik-adik, kita masih diberi nafas kehidupan. Nah itu juga adalah berkat dari Tuhan Yesus adik-adik. Karena banyak adik-adik ya di luar sana yang bernafas menggunakan alat bantu di rumah sakit, dan itu harus bayar adik-adik. Nah adik-adik bernafas dengan cuma-cuma dari Tuhan. Jadi adik-adik harus bersyukur dan merasakan bahwa
itu adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Selain itu apalagi? Kesehatan. Adik-adik bisa bermain, belajar, sekolah. Nah, itu semua juga atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang setelah kita merasakan pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, apa respon adik-adik? Nah, kakak kasih tahu caranya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah bagaimana cara kita memandang Allah itu adalah raja. Raja itu harus dipatuhi adik-adik. Jadi ketika raja memerintah, adik-adik harus melakukan. Nah, raja itu siapa? Allah itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Contohnya, yang pertama, membaca Alkitab. Adik-adik suka baca Alkitab gak di rumah? Atau jarang-jarang? Iya, suka ya, bagus. Adik-adik harus lanjutkan itu di dalam kehidupan adik-adik. Karena dengan membaca Alkitab, itu menjadi pedoman hidup kita. Kita jadi dituntun adik-adik dengan membaca Alkitab. Jadi adik-adik yang jarang baca Alkitab, setelah mendengarkan firman Tuhan, jadi rajin ya. Nah, yang kedua, selain membaca Alkitab, kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi sesama itu seperti apa? Misalkan di rumah kita ada makanan lebih dimasak oleh mama kita. Kita bisa berbagi adik-adik. Misalkan kepada tetangga kita atau kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang miskin. Nah, kita bisa berbagi kepada mereka. Nah, itu cara kita merespon pemeliharaan Tuhan. Nah, selain itu apalagi? Kita bisa berdoa adik-adik. Berdoa untuk sahabat kita. Misalkan sahabat kita sedang mengalami bencana, sedang mengalami musibah, sakit. Nah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, meminta penyembuhan, meminta jawaban atas masalah sahabat-sahabat kita. Nah, selain itu apalagi? Kita bisa memberikan perhatian kita kepada keluarga kita adik-adik. Kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik, atau kepada saudara kita, pada siapapun di dalam keluarga kita. Kita bisa melakukan perhatian. Misalkan mama atau papa kita pulang kerja, kita bisa buatkan minum atau buatkan teh. Pasti mama sama papa kita capek kan habis pulang kerja, kita bisa buatkan. Pasti mama dan papa kita senang. Atau misalkan mama kita setelah membersihkan rumah, capek ya. Nah, adik-adik bisa bantu pijit mama kita. Ma, Dede pijitin ya. Nah, misalkan gitu kan, pasti mamanya senang. Nah, yang lebih penting adik-adik harus berkata sopan kepada orang tua kita. Kita harus bisa membedakan cara berbicara kita kepada orang tua, kepada teman. Nah, adik-adik harus bisa bedakan. Apalagi kepada orang-orang yang lebih tua dari kita harus berkata sopan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk cara kita merespon kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah bahwa benar Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Berkat berlimpah, pemeliharaan, serta penyertaannya di dalam kehidupan kita itu nyata adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik harus meresponnya dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Mungkin adik-adik bisa melakukan hal-hal kebaikan yang lain di dalam kehidupan adik-adik. Nah, kiranya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita juga memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan lewat kedua orang tua kita. Namun terlebih dahulu kakak akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari
2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita juga akan memuji nama Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian beri syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam kebaktian ini, kami mampu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan, juga persembahan yang kami berikan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah persembahan ini, agar boleh dengan baik terpakai untuk memenuhi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Mampukanlah Bapak Ibu Penatua yang mengelola uang persembahan ini, agar dengan bijak dan baik Tuhan memberkatinya. Tuhan Yesus, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih Tuhan terus mengiringi kami, beserta dengan orang tua, kakak, dan adik yang mengasihi kami. Biarlah hidup kami senantiasa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyi, menaikkan pujian lewat Kidung Jemaat 11 sebagai nyanyian tematis, yaitu anak-anak mari nyanyi. Mari kita memuji Tuhan. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah, puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya.
Ya, adik-adik, kita akan menutup kebaktian pagi hari ini. Kakak undang adik-adik berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan lewat pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Kebaktian anak online pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada kebaktian anak online minggu depan. Namun satu, ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Bagi yang belum mengambil tanda kasih Natal, ditunggu kehadirannya pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 11 sampai 12 di gedung gereja. Demikian informasi ini disampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.